Kayaknya kita tengil semua gitu. Karena hidupnya terlalu enak gitu. Iya, Rasul kan akhlaknya mulia bukan karena dengar ikut seminar Mario Teguh kan? Iya, beliau akhlaknya mulia digeprek kehidupan loh. Iya. Dari kecil yatim piatu, dibuang oleh umatnya, pengen dibunuh oleh umatnya sendiri, dikasih tahu kebaikan malah diancam dibunuh, dilemparin kotoran. Ya gitu, kita kan ya jujur ya. Kita bisa jadi lebih gampang sujudnya ketika ada kepahitan gitu. Dan kalau gara-gara ini kita akhirnya jadi husnul khotimah, sujud di hadapan Allah. Kalau meyakini happy ending terbaik ya itu gitu. Daripada akhirnya berhasil mencapai puncak setelah berapa kali gagal pemilu, ups. Mantep nih ngundang gue nih, mantep nih. Iya, tapi nggak jadi amal soleh, nggak jadi pahala. Nah, gini loh, mati bakal, tanggung jawab bakal. Terus buat apa hidup panjang-panjang kalau cuma buat nambah kuota siksaan pas setelah mati doang gitu. Kayaknya lebih beruntung anak kecil di Palestina dong, lagi kecil nggak ada dosa kena ledakan udah ada. Iya, pahit sih, kasihan yang kayak gitu. Cuman ya itu dia. Allahnya aku yakin maha adil. Cuman memang yang yang ditakutkan manusia itu kan kekhawatiran terhadap ketidakpastian. Iya. Nah ini kan yang sedang terjadi. Semua orang jadi khawatir nih. Arahnya bakal semana. Kalau seandainya kita bisa tergambar nih, ujung kerusakannya di sana. Misalnya gitu ya. Kita bisa ngukur diri. Masih kuat sih kayaknya gue untuk nyampe sana gitu. Ini kan masalahnya itunya nggak bisa ketebak, nggak bisa kelihatan. Iya kan? Kalau kata kau mah begini. Kita mah udah teriak nih sama supirnya gitu. Hati-hati loh, ini jalanan udah mulai nggak bener loh ini. Ini udah mulai nggak bener. Kalau misalnya kita tahu ujungnya di sana, nggak apa-apa deh, dikit lagi kok nggak benernya. Habis itu mungkin aspalnya lebih enak gitu. Nah ini kan problemnya adalah kita nggak bisa lihat. Ini ujungnya. Dulu, kelihatan kok ujungnya. Mati, serius. Jadi semua, iya memang iya. Berarti secara mindset yang kita harus tanamkan di kepala kita, harus selalu ingat itu. Nah, kata manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan sepanjang sejarah manusia manusia paling cerdas adalah yang paling banyak ingat mati. Itu kata Nabi. Dan yang paling banyak menyiapkan bekal untuk hari itu. Sehat nggak sehat mati, korupsi nggak korupsi mati. Iya sih. Presiden atau rakyat mati juga. Dan ujung-ujungnya siapa yang paling beruntung? Yang nyampe surganya Allah. Atau kalau pengen dunia nih, standar dunia, ya udah ikut hadis Nabi lagi. Nanti akan datang Imam Mahdi, Nabi Isa akan turun, semua orang akan masuk Islam. Dan dunia akan diatur dengan Islam dengan akhirnya menjadi damai, rakyat sentosa. Baru kiamat, gunung pada meletus segala macam ketika semuanya udah jadi kebaikan. Kapan? Gimana caranya? Nggak tahu. Cuman masalahnya Nabi nggak bisa bohong. Tinggal sambil nunggu hari itu, kita di pihak yang mana? Jadi kebaikan atau tetap ngaco? Karena waktu Nabi Ibrahim dibakar sama api aja, semut ngelemparin tuh air, diledekin sama cicak. Menurut hadis ya. Jadi ngapain? Emang air yang kamu lemparin sebesar apa? Meskipun aku nggak bisa matiin apinya yang membakar Nabi Ibrahim, setidaknya Allah tahu aku berada di pihak yang mana. Nggak ada yang sia-sia kan? Kelihatan jelas. Berarti itu nyambung dengan yang tadi saya bahas dong kok. Yang mana tuh? Ya maksudnya ketika ada sebuah kondisi. Mana sih? Ya maksudnya ketika melihat ada sebuah kondisi, paling tidak kita Maksudnya bersikap. pijakannya di mana sih? Pengen lihat. Masa pijakannya di mana?